Oke teman-teman, saat ini pukul 2:25 atau setengah 3 pagi. Ini hari Sabtu 14 Maret 2026. Ini saya lagi ada di base camp, di salah satu base camp di area Gunung Gede Pangrango teman-teman. Ini saya udah nyiapin beberapa logistik sama ya barang-barang pendakian lah. Ini saya lagi mau packing karena dini hari ini juga atau menjelang pagi ini saya akan melakukan tektok Gunung Gede Pangrango teman-teman. Oke guys, sudah jam 2:48 dan ini packingannya udah selesai ya. Nah ini tasnya dan beberapa barang lainnya, tas kecil, dan ini juga ada hydropack. Oke, sekarang mungkin kita akan siap-siap untuk menuju ke jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Oke guys, sekarang pukul 2:56 dan ini saya lagi ditemani oleh Pak Komeng selaku orang basecamp teman-teman, warga sini, dan kita diantarkan ke jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Ini jalan pukul 2:56 teman-teman, atau pukul 3 dini hari ya. Dan rencananya saya akan tektok untuk di Gunung Gede Pangrango ini. Ada bulan, cuacanya sih kayaknya bagus deh. Oke guys, di trek awal ini kita disuguhi perkebunan warga seperti ini ya. Apa ini? Tanaman-tanaman warga gitu ya. Jam 3:04, jam 3:05. Untuk pendakian Gunung Gede Pangrango ini kita diawali dengan trek yang terus menanjak dan disuguhi banyak perkebunan warga teman-teman. Seperti ini. Ini ngap juga ya, karena sudah tiba di base camp, packing, lanjut trek pendakian. Bete, terus sahur, ya udah di sini aja nunggu barengan orang, mana tahu ada, mudah-mudahan rame ya. Yang 3 tadi yang kita kali ya? Iya. Jangan-jangan. Iya kayak Chinese orang kayak dari Jakarta Barat sih. Tadi sih kata yang orang base camp di kita, nggak lama dari kita tiba, ada 3 yang naik. Iya, 3 yang naik. Mungkin yang itu kali, yang sama ibu kali ya? Iya, 4 orang dia sama ibu 5. Iya, 4 tadi kayaknya deh, ya kan? Iya. Naik terus, Bu, ibu turun aja. Saya ragu, nggak kuat ibu. Ya, namanya fisik ibu ya bukan yang nggak kayak gini. Ya maklum lah itu anak muda. Iya. Saya mau ngejar apa sunrise nih. Tapi ini udah jam 3:30 sih. Ya. Tapi ibu udah sering naik ini gede? Udah lama ibu. Oh. Ibu dari Pasir Cina di sini survei, terus dari Cibodas. Makanya carrier ibu beli di itu Cibodas, yang second aja ya. Buat naruh baju juga ibu, buat pulang buat ini. Jam 3:43. Kita masih di trek. Ini beraspal ya. Dan naik terus teman-teman.
Ini jam 3.52 teman-teman. Tadi dari base camp itu jam 2.56. Jadi sekitar 1 jam sampai pos bayangan Tanah Merah di jalur Putri pendakian Gunung Gede. Cuma tadi diselingi dengan beberapa istirahat. Jadi mungkin kalau nggak ini bisa lebih cepat dari 1 jam teman-teman. Ojek apa ini? Ojek pendakian. Ojek pendakian. Pondok Teduh Setia. Kesini jalurnya deh. Nah, nggak jauh dari Tanah Merah teman-teman. Ada Pondok Teduh Setia. Tapi ini saya kurang tahu ya, ini pos 1 atau bukan. Karena jujur baru pertama kali naik pendakian Gunung Gede. Mari kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jam 4.11. Ini kita tadi baru tiba di Pondok Teduh Setia ya, kalau nggak salah. Kita cukup apa tadi ya sebutnya namanya, agak tertunda karena bertemu dengan seorang pendaki dan dia tidak kuat untuk melanjutkan pendakian. Jadi kita bantu dia untuk iya sih kayaknya, untuk menemani dulu sampai dijemput tukang ojek. Oke, ini kita masih melanjutkan pendakian. Sini. Semoga perjalanan kali ini berjalan lancar. Oke, teman-teman, ini pukul 4.49 ya. Saya dan teman saya akhirnya tiba di pos 1, teman-teman. Nah, ini kelihatan pakai senter ya, pos 1. Tadi kita dari BC jam 2.56 atau kita bulatkan jam 3, berarti kan jam 4, jam 5. Jadi sekitar kurang lebih 2 jam atau 1 jam kurang, atau 2 jam lah, mendekati 2 jam teman-teman. Ini baru tiba di pos 1. Sebenarnya bisa lebih cepat dari ini ya, karena tadi banyak tertunda oleh beberapa halangan-halangan. Oke teman-teman, sekarang tiba di Lagaklencah di pos 2 teman-teman ya. Dan ini di pukul 5.23. Tadi dari pos 1 itu tiba jam 4.49 kalau nggak salah ya, atau jam 5 lah, berarti kan ya sekitar 30 menit atau setengah jaman lah untuk pos 1 ke pos 2 teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut trekking lagi di jam 5.24 dari pos 2 Lagaklencah, pendakian via Gunung Putri, pendakian Gunung Gede Pangrango teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Dan di sini sudah mulai terlihat ya sunrise dari pos 2, dan ini Lagaklencah di ketinggian 1994 mdpl ya. Masih di 1900-an, belum menyentuh 2000 teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman dari pos 2. Oke teman-teman, saat ini pukul 6.
lewat 6. Kita masih di trek jalur pos 2 menuju ke pos 3. Jujur, dari tadi treknya itu naik terus teman-teman, gak ada landai-landainya. Jadi banyak trek seperti tanah, akar-akar pohon seperti ini. Tuh lihat, sampai ke atas sana. Treknya sama persis. Tanah, naik ke atas, dan banyak akar-akar besar. Jadi trek Gunung Gede via Putri kurang lebih seperti ini. Khususnya dari jalur pos 2 menuju ke pos 3. Sampai sejauh ini kita belum tiba ya di pos ke 3. Ini udah pukul 6:07. Selama dari jalur trek pos 2 ke pos 3, saya menemukan beberapa semacam shelter seperti ini teman-teman. Dan memang amat disayangkan ya, Gunung Gede Pangrango ini banyak sampahnya di area shelter seperti ini. Atau mungkin bisa disebut pos bayangan kali ya. Tuh banyak banget sampahnya. Sayang banget nih. Kalah sama gunung yang di gunung-gunung yang di Jawa Tengah. Jauh lebih bersih daripada yang di Gede Pangrango ini. Di sini sampah, itu juga sampah. Sudah jam 6.34, setengah 7, masih belum tiba juga di pos 3. Sekarang kita temui shelter lagi. Banyak shelter ya teman-teman, dari pos 2 menuju ke pos 3. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau kecapean, karena bisa istirahat dulu. Kalau suasana hujan pun bisa rehat dulu di shelter-shelter seperti ini, karena terlindungi dari hujan. Seperti ini. Cuma sayangnya lagi-lagi sampahnya teman-teman. Semoga ke depan Gunung Gede Pangrango para pendakinya bisa menjaga kebersihan ya. Di sini ada macam kursi kayu yang didesain buat tempat istirahat duduk ya. Dan treknya masih nanjak, nggak ada henti-hentinya nih, dari base camp bahkan. Gokil. Melebihi Gunung Cermai yang pernah saya naiki. Kalau Cermai masih ada sedikit beberapa landai, tapi kalau ini nanjak terus. Oke, jam 6:44 teman-teman. Akhirnya tiba juga di pos 3. Setelah tadi dari bawah teman-teman, dari pos 2 bener-bener treknya nanjak terus. Dan akhirnya baru sampai di jam 6:44. Kalau patokannya dari base camp ya, jam 2:56, anggap aja jam 3 lah. Berarti kan tibanya jam 4:56, 3 jam lebih teman-teman, 3 jam 30 menitan. Tapi itu udah termasuk istirahat yang cukup banyak ya. Saya sering istirahat, sering berhenti. Mungkin kalau enggak ini bisa lebih cepat dari ini. 3 jam 40 menit teman-teman. Itu kalau teman-teman jalannya santai ya, bisa sampai ke pos 3 dari base camp, jalur via Putri ya. Namanya di sini adalah Buntut Lutung teman-teman. Ini di ketinggian berapa ya? Di ketinggian 2260 mdpl.
ketinggian Puncak Gede di 2900, berarti sekitar 700 mdpl lagi nih. Sedikit lagi teman-teman, pos 4, pos 5 mungkin ya. Saya kurang cari informasi sampai menuju ke Surya Kencana. Dan tentunya target di Puncak Gede. Di pos 3 ini sepertinya banyak fasilitas ya. Di sana sepertinya toilet. Di sini ada shelter lagi. Bisa buat berteduh juga. Di sana udah ngecek sana? Oh, musola. Di sana musola teman-teman. Jadi kita bisa sholat juga di sini ya. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena ada fasilitasnya ternyata di pos 3. Oke, mungkin kita istirahat dulu di pos 3 ini. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini saya di pos 3. Lagi istirahat, makan snack ringan lah. Nah, semoga nih semua pendaki ya, khususnya di Gede Pangrango, harusnya menyiapkan kresek seperti ini. Jadi sampah yang mereka makan tuh ditaruh sini, kemudian dibawa turun lagi. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan gunung ini juga gitu. Nggak kayak gini tuh. Banyak banget sampah. Semoga ke depan sih ya, para pendaki mulai sadar sih untuk ya inisiatif kayak gini lah. Bawa kantong kresek, sampah yang mereka makan dibawa kembali turun, dibuang ke tempat semestinya. Oke, semoga semua pendaki bisa melakukan ini ya. Oke teman-teman, jam 7.05 kita start lagi dari pos 3. Nanti sampai pos 4, kira-kira tiba jam berapa dari pos 3 ini. Kira-kira butuh berapa menit atau bahkan mungkin butuh berapa jam. Kita lanjut. Bismillah, semoga perjalanan selamat sampai tujuan Puncak Gede. Sudah jam 8:05 teman-teman. Saya masih beristirahat di jalur trek pendakian pos 3 menuju ke pos 4. Tadi start dari pos 3 jam 7:05. Sekarang belum tiba di pos 4. Dan ini sudah pukul 8:05. Berarti saya sudah berjalan trekking selama 1 jam dari pos 3 dan belum sampai di pos 4. Saya pakai peta digital teman-teman, aplikasi MDPL yang bisa melacak lokasi saya tanpa kuota atau dalam keadaan offline. Dan sekarang sih kalau saya lihat peta itu setengah perjalanan lagi ya. Dan ini sudah 1 jam, berarti memang lebih dari 1 jam sepertinya. Karena tadi memang diluangkan buat istirahat sih di beberapa momen. Oke. Treknya luar biasa sih. Lihat teman-teman. Ke bawah sana. Ini dari pos 2 jujur. Dari pos 2 sampai ke pos 4. Treknya naik terus. Luar biasa. Dan teman-teman lihat ke atas masih naik. Gokil. Treknya itu dipenuhi dengan trek tanah dan akar seperti ini teman-teman ya, akar batang pohon seperti inilah. Mayoritas dipenuhi trek seperti ini di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Putri ya. Bisa melipir ke kanan. Saran saya sih buat yang mau coba Gunung Gede via Putri, teman-teman harus siapkan fisik ya, jujur. Entah jogging, lari, apapun itu, intinya siapin fisiknya. Karena treknya gak kaleng-kaleng, nanjak terus. Bahkan dari base camp sebenarnya, kalau dihitung-hitung. Cuma yang paling parah memang pos 2 ke pos 3, pos 3 ke pos 4. Berarti
Jam 9 tepat teman-teman. Dan ini sepertinya pos 4 ya. Akhirnya setelah sekian lama. Ini dia pos 4 bener. Namanya Simpang Maleber. Pos 4. Tadi mulai trek dari pos 3 itu jam 7:05. Sekarang sudah jam 9, berarti ya sekitar 2 jam ya teman-teman. Tapi dengan catatan itu saya banyak istirahatnya sih. Banyak berhenti-berhentinya. Tapi jujur, trek dari pos 3 ke pos 4 naik terus. Dan treknya dipenuhi dengan akar pohon seperti itu teman-teman. Jadi pos 4 tampilannya seperti ini. Ada tulisan Simpang Maleber pos 4. Dan hanya ada space seperti ini ya. Kecil, nggak seperti pos 3 yang fasilitasnya lebih lengkap. Di sini juga ada tulisan pos 4 Simpang Maleber. Coba kita ke atas lagi ya. Itu ada petunjuk petanya sepertinya. Ini dia Simpang Maleber pos 4 di ketinggian 2620 mdpl. Posisi saya berada di sini, ke alun-alun timur ya. Ini Simpang Maleber teman-teman, pos 4. Berarti sesudah ini ke alun-alun timur, alun-alun barat atau Sabana Surya Kencana ya, baru ke Puncak Gede. Ini udah di ketinggian 2600, Puncak Gede di 2900, berarti 300 mdpl lagi kita akan sampai Puncak Gede. Oke, mungkin kita istirahat sejenak di pos 4, nanti baru lanjut lagi ke pos selanjutnya atau ke Surya Kencana teman-teman. Ada petunjuknya Gunung Gede ke arah sana ya, ada treknya sih. Nah itu udah kelihatan jelas treknya ke arah sana. Oke, sekarang kita istirahat dulu di pos 4. Tuh 2 jam ya dari pos 3 ke pos 4. Tapi itu karena tadi saya juga banyak istirahatnya sih. Mungkin kalau nggak istirahat bisa tiba lebih cepat. Mungkin 1 jam, mungkin 1 jam 30 menit. Oke, saya mau istirahat dulu di pos 4. Nanti baru lanjut lagi ke Surya Kencana. 9:38. Trek pos 4 menuju ke Surya Kencana atas Surken. Akhirnya baru dapat landai teman-teman. Setelah sekian lamanya dari bawah base camp, treknya terus nanjak. Dan dari pos 4 sebagian sama nanjak terus. Tapi ini alhamdulillah baru ketemu jalur yang landai nih, mendekati ketibaan di Sabana Surya Kencana. Akhirnya bisa atur ritme lagi, atur tenaga lagi. Akhirnya dapat trek yang landai juga dari pos 4 nih ke pos 5 atau ke area Surken lah. Ini udah mendekati Surken ya. Ternyata untuk mendekati area Surken itu jalurnya landai seperti ini teman-teman. Landai seperti ini, jadi enak banget nih, bisa hemat energi setelah sekian jam dihadapi dengan trek yang tanjakan terus tanpa ampun.
Oke teman-teman, jam 9.44, berarti sekitar 40 menit lah dari pos 4 ke pos 5 di alun-alun Surya Kencana Timur, pos 5 ya, atau Surken. Nah ini ada penjelasannya. Untuk alun-alun timur Surya Kencana di ketinggian 2752 mdpl. Jadi sedikit lagi kita akan sampai puncak teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Surken. Ini dia yang selama ini saya penasaran, yang hanya bisa lihat di sosial media. Sekarang benar-benar bisa melihat langsung. Seperti inilah Surya Kencana teman-teman. Oh, jadi ini yang disebut Surya Kencana. Nah, jadi ini teman-teman areanya. Iya. Ini dia. Di sini ada tulisan warga Sulken. Dan ini bunga Edelweiss teman-teman, bunga abadi. Jadi seperti ini ya, Sulken saya baru tahu. The first time saya datang ke sini. Oke teman-teman, saat ini pukul 10.10, saya sudah berada di alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Dan sekarang saya sedang menuju ke puncak gedenya ya. Ini lagi menuju, ini jalurnya untuk menuju ke puncak gede. Karena memang destinasi utama adalah puncak gede di ketinggian 2.900 mdpl teman-teman. Nah di sana juga ada pendaki lain yang baru turun sepertinya. Keren banget ya, sabana di alun-alun Surya Kencana. Jam 10.31 teman-teman, udah setengah 11. Ini adalah titik akhirnya ya dari Surya Kencana. Ini titik akhirnya. Disinilah kita untuk bisa menuju ke puncak gede di ketinggian 2.900 mdpl teman-teman. Jadi sabana luas di Surya Kencana memang cukup luas ya, dan titik akhirnya di sini untuk menuju ke puncak gede. Oke guys, sudah 10.41 dan ini sudah di trek terakhir ya untuk menuju ke puncak gede. Jadi treknya seperti ini, batu-batuan. Palingan 30 menit lagi lah sampai ke puncak, paling lambat ya sepertinya. Masih harus naik ke atas, tapi beruntungnya treknya bebatuan kayak gini ya, jadi mudah untuk bisa dinaiki dibandingkan akar-akar maupun tanah basah seperti di jalur pos 1 ke pos 2, pos 2 sampai ke pos 5. Kalau dari Surken sampai ke puncak oke lah seperti ini. Sudah jam 11.44 teman-teman, saya masih di trek menuju ke puncak, belum sampai sekarang karena memang cukup melelahkan, jadi beberapa kali istirahat. Jadi treknya seperti ini, banyak bebatuan seperti ini teman-teman ya untuk trek menuju ke puncak. Tapi ini udah sedikit lagi sih kalau lihat di peta digital offline,
Jadi saya pakai peta digital dan bisa digunakan dalam keadaan offline atau nggak ada sinyal karena masih ada GPS. Nah, treknya kayak gitu. Ini udah mulai kecium teman-teman, bau belerangnya. Memang menandakan puncak juga udah sedikit lagi sih. Jam 11.54 teman-teman. Akhirnya puncaknya mulai kelihatan dari sini. Nah itu dia. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, mulai ada kayak semacam apa itu? Tenda. Kurang paham saya. Tapi intinya itu udah kelihatan puncaknya teman-teman. Oke, alhamdulillah. 11.54. Ya kita bulatkan lah karena dikit lagi. Jam 12 kita sampai puncak. Tadi berangkat dari base camp jam 2.56 atau bulatkan jam 3. Berarti kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 jam berarti ya. Luar biasa. Tapi itu udah termasuk istirahat yang cukup banyak yang saya lakukan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lebih kuat fisiknya, saya yakin sih lebih cepat lah ya, nggak sampai 9 jam. Nah untuk pendakian saya kali ini kemungkinan ya di jam 12 lah udah di puncak karena udah kelihatan juga. Jadi 9 jam teman-teman dari base camp sampai puncak gede atau gunung gede dengan berjalan santai ya, seperti itu. Oke, jam 11.57 atau kita bulatkan di jam 12. Akhirnya tiba juga teman-teman di puncak gunung gede. Oh, ini dia teman-teman, tugu puncak gunung gedenya. Oke teman-teman, jadi ini dia tugunya untuk puncak gede ya, di 2958 mdpl. Jadi akhirnya saya tiba juga tadi jam 12. Ya 11.57 tapi kita bulatkan di jam 12. Jadi dari base camp jam 3-an sampai puncak jam 12, jadi 9 jam ya. Itu sudah termasuk istirahat yang cukup banyak. Mungkin kalau teman-teman jarang istirahat dan bisa kuat untuk nanjak, saya yakin sih bisa lebih cepat ya dari 9 jam. Mungkin 7 jam, mungkin 8 jam. Oke, akhirnya misi kali ini berhasil. Kita sampai ke puncak gede di 2958 mdpl. Jadi untuk pendakian kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk puncak gede, Gunung Gede Pangrango tentunya. Tapi saya hanya sampai puncak gede aja, enggak ke puncak Pangrango teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya. Kalau begitu saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.